Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filipi Amin dengan NIM 1C16402. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas biologi batuan karbonat yang berjudul klasifikasi batuan karbonat. Baik, langsung saja latar belakang. Batuan karbonat adalah salah satu jenis batuan sedimen yang tersusun dominan oleh mineral karbonat, terutama kalsit, CaCO3, dan dolomit, CaMgCO32. Secara umum, batuan ini terbentuk apabila kandungan mineral karbonatnya lebih dari 50%. Dan pada batu gamping, biasanya kandungan kalsium karbonat dapat mencapai lebih dari 90%. Batuan karbonat seperti batu gamping atau limestone dan dolomstone umumnya terbentuk di lingkungan laut melalui proses biologis maupun kimia, misalnya dari akumulasi cangkang organisme laut. Yang pertama ada klasifikasi Volk 1962. Klasifikasi Volk 1962 merupakan batuan karbonat dibagi berdasarkan dua komponen utama, yaitu allochem dan orthochem. Allochem adalah butiran karbonat yang berasal dari luar tempat pengendapan seperti fragmen organisme atau bioklas, ooid, peloid, dan intralaks. Sementara pengendapan seperti Sementara itu, orthochem adalah material karbonat yang terbentuk di tempat, berupa mikrit atau lumpur karbonat halus, atau sparit, semen kalsit kristalin. Klasifikasi Volk ini menitikberatkan pada persentase perbandingan matrik semen terhadap butiran atau fragmen karbonat yang tertanam di dalamnya. Maka lahirlah dua kelompok yang ada dalam klasifikasi ini, allochem limestone dan microcrystalline allochem limestone. Komponen utamanya ada allochem, di mana butiran karbonat seperti fosil, ooid, dan pelet. Yang kedua ada mikrit, yaitu lumpur karbonat halus, dan yang ketiga yaitu sparit, yaitu semen kristal kalsit kalsium. Contoh nama batuannya ada biomikrit, yaitu fosil dan mikrit. Yang kedua ada oosparit, yaitu ooid dan sparit, dan yang ketiga ada pelmikrit, yaitu pelet dan mikrit. Ini adalah contoh klasifikasi Volk 1962 yang menjelaskan komponen karbonat yang terbentuk berdasarkan lingkungan genesisnya. Dan yang di sebelah kanan adalah contoh sayatan dari batuan biomikrit. Yang kedua ada klasifikasi Dunham 1962. Menurut Dunham 1962 bahwa tekstur batu gamping atau batuan karbonat dapat menggambarkan genesa pembentukannya, sehingga klasifikasi ini dianggap mempunyai tipe genetik dan bukan deskriptif, seperti yang ditemukan oleh Volk 1962. Jenis-jenisnya ada moonstone, di mana batuan yang didominasi lumpur karbonat kandungan butir kurang dari 10%, dan kedua ada whetstone, di mana mengandung lumpur karbonat dengan butiran lebih dari 10%. Yang ketiga ada pegstone, batuan berbutir yang masih mengandung lumpur karbonat. Yang keempat ada greenstone, di mana didominasi butiran karbonat tanpa lumpur, rongga diisi semen. Dan yang terakhir ada boatstone, batuan karbonat yang komponen penyusunnya terikat oleh organisme secara pengendapan, misalnya batu karang. Ini adalah klasifikasi batu gamping Dunham 1962 dalam Tucker 1990. Dan yang di sebelah kanannya adalah menunjukkan foto mikrograf batu gamping formasi perigi yang terdiri dari beberapa fasies. Fasies moonstone, whetstone didominasi mikrit dengan porositas intrapartikel dan sedikitnya antar partikel. Dan terakhir ada klasifikasi Embery dan Cloven 1971. Klasifikasi Embery Cloven merupakan penyempurnaan klasifikasi batuan karbonat oleh Dunham. Embery dan Cloven membagi batu gamping ke dalam dua kelompok besar, yaitu allothonoous limestone dan autochthonous limestone.
Allochthonous dibagi berdasarkan komponen yang berukuran 2 mm dengan kuantitas kurang dari 10% dan lebih dari 10%. Kemudian Allochthonous limestone yang memiliki komponen 2 mm kurang dari 10% dibagi berdasarkan ada tidaknya komponen yang berukuran lempung. Embery dan Cloven memperluas klasifikasi Dunham dengan menambahkan kategori untuk yang pertama itu batuan dengan ukuran butir lebih dari 2 mm. Yang kedua ada batuan karbonat yang terikat oleh organisme saat pengendapan, dan yang ketiga ada reef limestone atau batuan terembuk. Ini adalah contoh klasifikasi Embery dan Cloven 1971, dan yang di sebelah kanan adalah contoh Otomicrop Olga merah pada subfasies Pexton Paramifera alga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.